Anda membutuhkan suplemen atau tambahan nutrisi karena Anda khawatir bahwa Anda mengalami kekurangan nutrisi, misalnya saja vitamin ataupun mineral, ataupun bahkan bagi Anda yang ingin memperbesar otot Anda membutuhkan protein, whey protein, atau protein-protein yang dalam bentuk tepung. Benarkah Anda membutuhkan hal itu? Nah, sebelum Anda memulai konsumsi suplemen tersebut, sebaiknya Anda pikirkan untuk mendapatkannya dari real food atau makanan yang sesungguhnya. Anda tidak perlu khawatir kekurangan nutrisi bila Anda bisa memilih makanan yang baik. Anda tidak perlu merasa kekurangan nutrisi lagi bila makanan yang baik itu Anda konsumsi. Nah, opini saya Dr. Roy kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal satu jenis superfood, yaitu makanan yang lengkap nutrisinya dan komposisinya sangat baik bagi tubuh untuk dikonsumsi. Superfood apa itu? Perkenalkan sebuah superfood inilah superfood yang luar biasa, yaitu telur. Telur merupakan superfood nomor 2. Nomor 1 adalah ASI. Dibandingkan dengan ASI memang dia masih kalah. ASI adalah the best superfood. Kecukupan gizinya sangat lengkap dan juga komposisinya sangat sesuai, tidak kurang dan tidak lebih, berlebihan, luar biasa kalau ASI. Tetapi kali ini saya akan bahas satu superfood, yaitu telur. Dikatakan baik sekali atau superfood ini karena nutrisinya sangat lengkap, baik itu makronutrisi maupun juga mikronutrisinya. Makronutrisi itu adalah lemak, protein, dan karbohidrat dengan komposisi yang luar biasa. Bila dihitung secara kalorinya, maka lemak dari sebutir telur ini menduduki 64%, sedangkan protein kurang lebih 34%, dan karbohidrat yang paling rendah itu hanya kurang lebih 3% saja. Nah, dari komposisi itu, ini sangat baik sekali untuk menunjang atau mendapatkan kesehatan yang prima di dalam masa modern ini. Karena justru di zaman modern ini banyak timbul penyakit ketika komposisi makronutrisinya berubah, yaitu lebih banyak dominan karbohidrat dibandingkan dengan lemak dan protein. Berbeda dengan komposisi dari telur ini kan. Telur itu komposisinya sekali lagi yang pertama adalah lemak, itu sampai 64% dari total kalori, dan protein 34% dari total kalori, sedangkan karbohidratnya hanya 3%. Dan ini adalah superfood yang baik sekali, komposisi yang bagus. Kemudian dari mikronutrisinya juga sudah sangat lengkap sekali, mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang sangat lengkap. Nanti kita bahas untuk itu Oke, kita bahas dulu satu hambatan yang saat ini sering membuat orang ketakutan konsumsi telur, yaitu ada satu mitos, kalau saya katakan mitos bukan fakta sebenarnya, adalah telur itu membuat jantung yang mengkonsumsi menjadi berisiko, menjadi sakit jadinya. Atau dengan kata lain, telur itu ternyata buruk bagi kesehatan. Memang ada beberapa penelitian yang mendukung statement tersebut, yaitu telur buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan jantung. Ternyata oleh penelitian yang lain sudah dibantah juga, karena mereka mengkritisi metode dari penelitian bahwa telur itu buruk bagi kesehatan. Yaitu metodenya dengan metode yang dipakai peneliti tersebut yang kontra terhadap telur ini metodenya adalah observational study atau studi observasi, dengan cara menanyai beberapa orang atau banyak sampling mengenai berapa butir telur yang dikonsumsi per hari dalam 12 bulan terakhir. Jangankan 12 bulan kan, seminggu yang lalu saja mungkin Anda lupa ketika ditanya berapa butir telur yang Anda konsumsi dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir, 1 bulan lalu. Tentu saja Anda akan tidak ingat kan. Jadi penelitiannya menjadi tidak valid. Nah, selain itu juga ketika ditanya korelasi antara jumlah telur yang dikonsumsi perharinya dengan timbulnya penyakit, tentu saja ini menjadi bias. Karena apakah benar-benar telur itu menyebabkan penyakit yang diderita seseorang, terutama penyakit-penyakit metabolik seperti jantung, kencing manis, stroke, dan lain sebagainya, tentu saja itu sangat sulit sekali dibuat korelasinya.
ya. Bahkan untuk menjadi penyebabnya pun juga sangat sulit sekali. Karena faktor-faktornya selain dia makan telur, mungkin juga makan karbohidrat yang sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, karbohidrat ternyata menimbulkan berbagai macam penyakit. Tertarik dengan itu, Anda bisa simak tayangan saya ini ya. Anda bisa klik nanti di link deskripsi. Semua yang terkait dengan tayangan-tayangan saya sebelumnya akan saya cantumkan di link deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, itu jawaban mengenai apa benar telur itu berbahaya bagi tubuh, terutama kesehatan jantung. Ya, untuk mendukung statement saya ini bahwa telur ini baik, sebenarnya tidak jahat bagi tubuh, maka Anda perlu tahu bahwa di dalam telur ini ada sekitar 186 sampai 230 mg kolesterol. Wow, tinggi kah itu? Ya. Oke, untuk mengetahui tinggi dan tidaknya, Anda bisa bandingkan dengan produksi kolesterol di dalam tubuh kita sendiri. Produksinya itu sekitar 1000 sampai 2000 mg per hari. Ya, berdasarkan buku textbook Gatton dan Hall, buku fisiologi yang dipakai oleh mahasiswa kedokteran. Ya, itu sekitar sekali lagi 1000 sampai 2000 dan bahkan ada yang mengatakan sampai 3000 ya, atau setara sekitar ya 14 butir telur lah ya, kolesterol dari 14 butir telur. Sangat banyak sekali kan jadinya ya. Anda mungkin tidak pernah memakan telur itu sampai 10 butir per harinya ya secara normally. Mungkin bagi Anda yang memang ingin membentuk otot, bisa saja kebutuhan protein atau kebutuhan telurnya, konsumsi berharinya bisa ditingkatkan ya. Bahkan Adira itu konsumsi telur, salah satu di media mengatakan bahwa dia konsumsi sampai 40 butir telur per harinya. Luar biasa banyak sekali kan jadi ya. Dan Adira tetap sehat, kuat ya, dan tampak muda ya, meskipun usia sudah di atas 50 tahun. Jadi sekali lagi 1000 sampai 2000 mg ya, sekitar 10 sampai 14 butir telur ya, tubuh kita memproduksi kolesterol itu. Banyak sekali kan? Dan tubuh kita ternyata tersusun dari 20.000 mg kolesterol ya. Dan kolesterol memang sangat penting sekali di dalam tubuh ini, antara lain untuk dinding sel, untuk hormon ya, dan untuk berbagai macam enzim, bahkan sistem imun juga membutuhkan kolesterol ya. Karena itu kolesterol diproduksi sangat banyak di dalam tubuh ini. Ya. Sekali lagi artinya Anda tidak perlu takut ya dengan kolesterol di dalam telur ini. Dan yang luar biasa dikatakan superfood ini, ternyata telur ini juga mengandung zat-zat yang bisa mengurangi dampak negatif dari kolesterol, yaitu adanya lecithin, kolin, dan vitamin B3. Itu bisa berdampak mengurangi dampak negatif dari kelebihan kolesterol kalau memang lebih ya. Kemudian di dalam telur ini ternyata lemaknya itu komposisinya luar biasa. Ada omega 6 dan omega 3 yang komposisinya luar biasa sangat baik ya. Omega 6 dibandingkan dengan omega 3 itu, atau omega 3 dibandingkan dengan omega 6, perbandingannya adalah 1:1 sampai 1:5 ya. 1 omega 3 itu berbanding antara 1 omega 6 sampai dengan 5 omega 6. Dan di dalam telur perbandingan itu ada di sini ya, tercapai secara ideal. Ya, kita butuh omega 3 dan omega 6 ya. Dan omega 3 sendiri justru akan meningkatkan HDL di dalam tubuh, yaitu lemak yang baik ya, kolesterol baik, HDL itu ada di dalam telur. Jadi telur ini menjadi superfood kan, luar biasa dan sangat baik bagi kesehatan kita. Kemudian dari lemak kita bahas tentang proteinnya. Protein dari telur ini sudah sangat lengkap sekali, mengandung 9 asam amino esensial. Asam amino adalah satu zat pembentuk protein dan kita membutuhkan di dalam tubuh ini 9 asam amino esensial. Dikatakan esensial karena tubuh sendiri tidak bisa membuat asam amino tersebut, kita harus mendapatkan dari makanan ya, dari luar. Dan telur ini mengandung 9. Ada 9 asam amino, 9-9-nya ada di dalam sebutir telur ini. Anda bisa konsumsinya, kan luar biasa kan jadinya. Kemudian Anda juga mungkin berpikiran bahwa saya butuh protein yang baik, saya hanya makan kuning telurnya saja. Tapi benarkah proteinnya yang terbanyak dari sebutir telur ini ada di kuning telurnya, putih telurnya? Ternyata tidak. Justru kepadatan proteinnya ada di kuning telur. Sebagai perbandingan, dalam 100 gram
ya per 100 gramnya. Di kuning telur itu ada 16,4 gram dibandingkan dengan di putih telurnya hanya 10,8 gram saja. Jadi lebih banyak kepadatannya di kuning telurnya kan. Kemudian protein itu sangat penting bagi tubuh untuk menyusun sistem muskuloskeletal atau sistem otot dan tulang. Tubuh kita dominan otot dan tulang kan, selain air, ya, karena itu membutuhkan banyak protein, ya, banyak asam amino yang dibutuhkan. Kemudian selain itu asam amino atau protein itu sangat dibutuhkan untuk membentukkan enzim, karena enzim ini adalah untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, fungsi yang terpenting juga adalah membentuk dinding sel bersama-sama dengan lemak, membentuk lipoprotein sebagai dinding sel dan juga pengangkut dari zat yang baik bagi tubuh ini. Selain itu juga untuk pembentukan kulit kita, sistem imun, sekali lagi sistem imun sangat membutuhkan protein. Ya. Karena itu protein di dalam telur sangat baik untuk mencegah terjadinya penurunan massa otot, terlebih lagi bagi Anda yang berusia 40 tahun ke atas. Ketika Anda berusia 40 tahun ke atas, maka Anda resiko terjadi penurunan massa otot 1% per tahunnya. Ya, dan Anda harus mempertahankan massa otot karena otot itu sangat penting untuk menjaga metabolisme Anda menjadi lebih baik dan Anda bisa bergerak dengan baik juga tanpa gangguan. Ya, otot sangat penting bagi tubuh kita. Ya. Karena dengan otot yang baik maka tulang Anda pun juga menjadi kuat. Ya. Di dalam tulang ternyata juga ada protein dan itu bisa disuplai melalui superfood ini yaitu telur. Ya. Dan sehubungan dengan protein itu juga, agar protein ini bisa maksimal dikelola oleh tubuh, sebaiknya Anda konsumsi telur yang matang, bukan telur yang mentah. Karena di dalam telur yang mentah itu ada sejenis enzim yang disebut sebagai protease inhibitor. Dia mencegah pemecahan protein. Padahal tubuh kita bisa menggunakan protein setelah dipecah. Bila tidak dimasak, maka enzim yang ada di dalam telur mentah itu akan menghambat pemecahan dari protein sehingga tidak efektif untuk dipakai oleh tubuh kita jadinya. Ya, karena itu masalah telur ini selain untuk mencegah terjadinya protease inhibitor atau penghambat protease tadi itu, maka Anda juga bisa menghindarkan dari berbagai macam penyakit karena telur ini juga tidak steril kan, masih ada pori-porinya dan disitulah bakteri bisa masuk. Salah satunya adalah bakteri tipoid, ya, tipes Salmonella typhosa. Dengan dimasak, maka bakteri itu pun juga akan mati dan tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Kemudian mineral atau vitamin dulu, vitamin yang ada di dalam telur ini itu lengkap sekali kecuali vitamin C. Ada vitamin A, D, E, dan K yang larut di dalam lemak, ada terkandung lengkap di sini. Kemudian vitamin yang larut di dalam air juga ada, yaitu vitamin B, ya, B kompleks ataupun vitamin B secara lengkap ada di dalam sebutir telur ini. Sekali lagi, vitamin A, D, E, K, ya, ada di dalam telur, ya. Kemudian ditambah dengan vitamin B. Kecuali vitamin C yang tidak ada di dalam sebutir telur. Kalau itu pun ada, sangat kecil sekali, kurang kebutuhannya. Anda bisa cukupi dari sayuran terutama, ya, dibandingkan dengan buah. Anda lebih aman konsumsi banyak-banyak sayur daripada konsumsi banyak-banyak buah. Karena buah sendiri terlalu banyak mengandung fruktosa yang berbahaya bagi tubuh jadinya, ya. Anda tertarik bahasan tentang buah, Anda bisa simak pada tayangan saya, ya. Klik di bawah ini. Ya. Kemudian mikronutrisi yang lainnya adalah mineral. Di dalam sebutir telur ini mengandung yodium yang baik untuk kelenjar kondok, kemudian zinc untuk daya tahan tubuh terutama, tembaga juga baik untuk sel, lalu zat besi untuk sel darah merah terutama, ya, untuk mengangkut oksigen, magnesium untuk saraf-saraf kita, untuk berbagai macam metabolisme dalam tubuh, juga daya tahan tubuh itu butuhkan magnesium, kemudian kalsium terutama untuk tulang kita, gigi, ya, itu juga membutuhkan kalsium kan, kemudian fosfor, ya, dan ini lengkap sekali ada di dalam sebutir telur, mineral-mineral itu. Selain itu, ternyata ada zat yang disebut sebagai sphingomyelin, suatu jenis lemak kompleks, ya, yang sebagai pembentuk membran sel, terutama sel saraf, ya, di telur ini. Jadi dengan konsumsi telur yang cukup kuat, maka Anda bisa memperbaiki kerusakan dari saraf maupun juga membuat saraf Anda bekerja dengan baik. Jadi ya,
Selain itu juga bisa memperbaiki pencernaan. Ya, spinning myelin sangat berinteraksi baik dengan kuman atau flora normal di dalam perut kita yang menjaga supaya perut kita tetap sehat sehingga pencernaan maupun penyerapan nutrisi, apapun nutrisi itu menjadi lebih maksimal lagi. Kemudian ternyata spinning myelin yang ada di dalam telur ini juga mencegah penyakit. Penyakit apa yang dicegah? Anda pasti tidak mengira kan? Yaitu penyakit atau gangguan pembuluh darah, yaitu plak pembuluh darah juga bisa dicegah dengan adanya spinning myelin di dalam telur. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa telur itu berbahaya bagi jantung. Ternyata spinning myelin di dalam telur ini mencegah terbentuknya plak atau pengumbatan pembuluh darah. Ya. Itu yang luar biasa dari sebuah telur yang mengandung spinning myelin ini. Selain itu juga spinning myelin berdampak bagi mempermudah Anda yang mengatur berat badan. Supaya tidak terjadi obesitas, maka spinning myelin juga berperan di dalam pengaturan berat badan. Ya, sangat baik sekali kan? Selain itu, telur juga mengandung kolin. Kolin itu untuk mencegah fatty liver atau perlemakan hati. Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya yang mengenai perlemakan hati ini. Mengapa perlemakan hati itu menjadi bahaya dan menjadi tren penyakit yang saat ini dan bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit kencing manis, gangguan-gangguan detoksifikasi dari liver ya. Liver itu fungsinya untuk detox sebenarnya dan juga produksi berbagai macam enzim. Itu bisa terganggu bila Anda mengalami fatty liver atau perlemakan hati yang ditandai dengan lingkar perut yang besar ya, yang lebih dari ukurannya. Anda tertarik dengan hal itu, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Sekali lagi linknya ada di bawah ini ya, di deskripsi. Kolin juga membuat otak menjadi lebih sehat untuk memperbaiki saraf-saraf di otak, kemudian juga sebagai antidotum terhadap kolesterol, yaitu kolin itu sebagai pembentuk empedu. Dengan empedu yang baik, maka kolesterol yang berlebihan bisa dibuang melalui saluran pencernaan kita. Ya. Itu adalah fungsi kolin dan ada di dalam sebutir telur ini. Ya. Inilah superfood yang benar-benar superfood. Ya. Kemudian selain spinning myelin, kolin, ternyata telur ini mengandung lutein dan zeaxanthin. Suatu zat yang bagus sekali untuk penglihatan mata kita. Ya. Karena dengan adanya lutein dan zeaxanthin yang cukup dalam tubuh kita, maka bisa dicegah terjadinya makula degeneratif. Apa itu makula? Yaitu suatu titik bintik di tengah retina, ya, bagian di tengah retina mata kita ini yang bisa menangkap atau membantu penglihatan tajam dan detail seperti kita membaca, melihat wajah orang, melihat warna dengan jelas, itu adalah makula dan itu bisa dirawat dengan lutein dan zeaxanthin yang terkandung di dalam telur. Ya, luar biasa kan? Selain itu juga telur mengandung fosfolipid yang bisa menurunkan keradangan tubuh serta sebagai pembentuk dari membran sel, dari dinding sel, ya, dari setiap sel-sel tubuh kita membutuhkan fosfolipid yang ada di dalam butir telur ini. Dan telur itu adalah imunomodulator yang baik, sesuatu yang bisa mendukung imun tubuh kita menjadi baik. Dan bahkan dengan imun yang baik itu, ternyata telur juga mengandung anti kanker yang baik juga. Sangat lengkap kan? Inilah the real superfood, ya. Daripada Anda mengkonsumsi suplemen, beli suplemen dalam bentuk multivitamin yang banyak mineralnya juga, Anda sebaiknya konsumsi ini. Anda butuh vitamin D, ada di sini. Ya? Anda butuh vitamin A, ada di sini. Vitamin E, ada juga di sini. Vitamin E adalah bagus dipakai untuk kesehatan kulit kita dan juga sistem imun. Ya? Vitamin K juga demikian untuk membentukkan pembekuan darah, mencegah terjadinya perdarahan dan sebagainya, dan juga keseimbangan untuk kalsium supaya mencegah terjadinya plak di dalam pembuluh darah. Itu butuh vitamin K. Ada di dalam sebuah butir telur. Ya. Vitamin B-nya lengkap. Kecuali vitamin C saja yang tidak ada. Ya. Mineralnya juga sudah saya cantumkan tadi sudah sangat banyak sekali. Makronutrisinya ternyata baik. Jangan khawatir kelebihan kolesterol di dalam konsumsi telur. Ya,
karena ada antidotumnya juga untuk mencegah kelebihan kolesterol. Dan kolesterol memang dibutuhkan di dalam tubuh kita ini, karena itu tubuh memproduksi sangat banyak sekali ya. Anda tahu berapa banyaknya? Anda bisa simak pada putar lagi tayangan saya di depan tadi ya, 1000 sampai 2000 mg per hari. Sangat banyak sekali kan, 10 sampai 14 butir telur untuk kolesterolnya. Ya. Nah, itu mengenai kisah superfood, yaitu telur. Bila Anda merasa bahwa informasi ini sangat bermanfaat, Anda bisa bagikan pada yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk terus berbagi mengenai info-info kesehatan yang praktis, yang tidak bergantung pada obat-obatan ataupun suplemen tambahan yang sintetis, tetapi konsumsi yang real food, superfood, telur. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya. Stay healthy.